Ketiga wanita ini menjadi sandera dalam sebuah perampokan bank. Tapi anehnya, mereka duduk dengan tenang di kursi. Soalnya perampoknya bukan kriminal biasa, melainkan seorang ibu rumah tangga biasa bernama Jania yang sedang berada di bawah tekanan mental berat. Merampok sebenarnya bukan niatnya. Karena merasa tak ada jalan keluar dan yakin akan dipenjara, Jania lalu meminta kepada manajer bank untuk merawat anaknya. Awalnya manajer bank ragu, tapi karena Iba melihat kondisi Jania, ia akhirnya menyanggupi permintaan itu. Tiba-tiba seorang wanita tua yang juga menjadi sandera merasa penyakit diabetesnya kambuh. Jania yang jelas bukan orang jahat mengizinkan saja wanita itu pergi. Manajer bank pun mengantarkannya keluar. Polisi yang berjaga langsung siaga dengan senjata terangkat menyambut kedatangan sandera itu. Usai mengantar wanita itu, polisi akan mengevakuasi manajer. Tapi dia menolak karena ia tahu Jania sudah mempercayainya. Lagi pula dua staf bank masih ada di dalam. Manajer bank kemudian memutuskan untuk masuk kembali. Di dalam bank, tak lama kemudian, telepon manajer berdering. Yang menelpon adalah petugas FBI. Tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, petugas itu memaksa Jania untuk menyerah sesuai prosedur. Alih-alih membujuk dengan empati, nada suara dan tekanan dari petugas itu justru memperburuk kondisi mental Jania. Ia pun langsung memutuskan sambungan telepon. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam tas Jania. Tas yang sejak awal diduga berisi bom. Semua orang panik, tapi Jania dengan tenang membuka tas dan mengeluarkan alat itu. Ia mematikannya dengan santai. Ternyata itu cuma alat eksperimen sains milik anaknya. Mengetahui itu, semua orang langsung lega. Tapi disinilah situasinya malah makin memburuk. Karena sejak awal polisi dan FBI mengira itu benar-benar bom, membuat mereka menunda masuk untuk melumpuhkan langsung Jania. Namun jika mereka tahu itu bukan bom, keselamatan Jania kini terancam. Di saat kritis itu, seorang teller diam-diam masuk ke toilet dan menulis pesan di cermin. Pesan itu menjelaskan bahwa benda dalam tas bukan bom. Dari situlah akhirnya pihak keamanan mulai menyadari situasi yang sebenarnya. Kemudian detektif Ray nekat mengambil alih telepon saat FBI kembali menghubungi Jania. Ray menjelaskan bahwa polisi yang dulu mengancam Jania dan membuatnya trauma kini telah dipindahkan dan dijauhkan dari lokasi. Ray mencoba menumbuhkan kepercayaan kembali agar Jania mau keluar dan menyerah. Tapi Jania masih belum percaya. Lalu detektif Ray berjalan mendekati bank dan memberikan ponselnya kepada manajer bank agar Jania bisa melihat langsung foto polisi itu. Akhirnya mengetahui bahwa orang yang ia takuti memang sudah tidak ada, Jania pun luluh. Ia lalu membebaskan dua teller bank dan diantar oleh manajer untuk keluar. Di situasi ini, si manajer bisa saja ikut keluar, tapi dia memutuskan untuk tidak keluar bersama stafnya, melainkan keluar bersama Jania nanti, agar Jania bisa selamat dan tidak ditembak oleh polisi.